Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu bagian firman yang terambil dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat yang terkasih, biarlah kita boleh meneladani Daniel di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari demi hari telah berlalu. Adakah yang membuat kita goyah dan gentar akan iman kita kepada Yesus? Mari saat ini Tuhan memberikan waktu buat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil sikap berdiri. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Mazmur 69 ayat 35 berkata, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Ajaib Kau Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi burung, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Tuhan.
ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan keberadaan kami, di mana seringkali kami tidak hidup kudus. Oleh saat ini Tuhan kami datang mengaku setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Dan satu kami percaya Tuhan, di mana kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau, minta pengampunan daripada Engkau, minta belas kasihan Tuhan. Maka kami percaya Engkau Bapa yang penuh kasih mengasihi, mengampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang melayakkan dan mengutuskan setiap hidup kami, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya setiap orang yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan percaya akan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saat ini dengarlah berita anugerah yang tertulis di Mazmur 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang telah diampuni, marilah kita belajar dan belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 13 ayat 5, kita perkatakan sebanyak 2 kali sebagai petunjuk hidup baru buat setiap kita. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan sukacita. Sebab Dialah gunung batu dan keselamatan kita, dan kita tidak akan goyah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Hanya Yesuslah dasar yang tidak akan pernah membuat kita goyah akan apapun yang kita hadapi. Sebab Dialah batu karang yang kokoh dan di atasnya lah kita berdiri dengan teguh. Ada yang lain sandaranku, hanya darah domba Allah. Semua amalku debu yang fana saja. Tuhanku, kasih sayang Yesus kekal. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan karam. Di atas Yesus batu karang, ku berdiri tegap teguh.
teguh, dasar yang lain beruntung. Di atas Yesus batu karang ku berdiri, tegap teguh, dasar yang lain beruntung. Saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita sehingga kita bisa beribadah, bahkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari. Sekalipun merasakan hal-hal yang berat, tetapi Tuhan izinkan kami untuk hidup sampai hari ini. Dan kami sadar semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang lapang, pikiran yang siap untuk menerima firman Tuhan. Juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya bisa menyampaikan semuanya dengan sederhana, sehingga kami boleh mengerti firman yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya teringat kepada satu buah pohon yang sangat familiar di Indonesia. Satu pohon yang kita bisa lihat di mana-mana ya. Nah, kita lihat gambar ini. Pohon apa? Betul, pohon kelapa. Nah, kalau saya perhatikan dan saya searching, pohon kelapa ini ternyata ada banyak sekali keunggulan. Nah, yang pertama itu kaya akan manfaat. Wah, airnya, terus buahnya itu degan. Wah, kita rasakan manfaatnya ya. Minimal menyegarkan. Itu manfaat yang paling sedikit yang kita rasakan. Tapi ada manfaat-manfaat yang lain, kaya akan mineral, vitamin dan yang lainnya. Bukan hanya air dan dagingnya, tetapi batoknya juga berguna. Bisa jadi cetakan. Wah, buat gula aren atau buat arang itu juga bisa. Bukan hanya buah kelapanya, tetapi daunnya juga sangat berguna. Apalagi di suasana seperti ini, bulan-bulan puasa, nanti kita akan melihat orang banyak jual daun kelapa. Untuk apa? Dianyam, kemudian dijadikan ketupat. Bisa juga daun-daun itu dianyam untuk menjadi atap. Wah, sangat berfungsi sekali. Bahkan batang dari daunnya itu sangat berfungsi. Kalau dikumpulkan bisa jadi sapu lidi. Dari buah, daun sudah berguna. Ternyata batangnya juga begitu berguna. Apa yang bisa kita olah dari batang ini? Batangnya ini ternyata menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kertas. Wah, lihat ya Bapak Ibu Saudara, buah kelapa dari buah sampai ke batang-batangnya ini ternyata sangat bermanfaat. Tapi kalau kita lihat tidak berhenti hanya sampai di situ. Keunggulan pohon kelapa bukan hanya berhenti pada manfaatnya yang banyak, tetapi juga kekuatannya, yaitu tidak mudah tumbang, tidak mudah digoyahkan. Dan dicatatkan kalau pohon kelapa ini menjadi salah satu pohon terkokoh yang tidak mudah ditumbangkan oleh angin, walaupun ada ya kalau kita lihat. Terus kita mulai muncul pertanyaan, kenapa pohon kelapa begitu kuat, tidak gampang goyah, tidak gampang tumbang? Yang pertama kita lihat dari bentuk daun. Bentuk daunnya itu berjari-berjari begitu, kemudian bentuknya lemes ya. Ini ternyata menguntungkan pohon kelapa, memudahkan angin untuk lolos, kemudian daun yang modelnya seperti ini nih memudahkan mereka untuk mengikuti gerakan angin. Kalau anginnya ke kiri, dia ke kiri, anginnya ke kanan, dia juga ke kanan. Kemudian kita lihat dari bentuk batangnya. Batangnya ini cuma satu, bentuknya tunggal. Lalu modelnya bulat. Pernah lihat nggak pohon kelapa batangnya kotak? Saya belum pernah ya Bapak Ibu, kalau boleh mungkin bisa share ke kita semua. Ini jadi satu keuntungan juga Bapak Ibu Saudara. Batangnya yang bulat itu membuat dia kalau diterpa angin itu luasannya cuma sedikit. Lah, terus kalau kita lihat
tinggi pohon kelapa. Kalau kita ukurkan tinggi pohon kelapa dengan tinggi pohon lain pada umur yang sama, misalnya umur pohonnya cuma 1 tahun. Pohon yang A itu pasti jauh lebih tinggi daripada pohon kelapa. Kenapa? Karena pohon kelapa ini tidak asal tumbuh. Tetapi kalau kita lihat pohonnya sudah tinggi menjulang beberapa meter di atas, kita bisa tahu pohon ini pasti pohon yang kuat. Bukan hanya kuat, tetapi lentur. Kalau kita lihat pohonnya tinggi, pasti umurnya juga sudah banyak. Dia nggak bohongin orang ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari batangnya ini, ada kualitas di balik kuantitas. Ada pohon yang kokoh di balik tahun-tahun lama yang sudah dilewati oleh pohon kelapa ini. Nah, yang terakhir yang membuat pohon kelapa ini begitu kuat dan tidak mudah ditumbangkan adalah akarnya. Akarnya ini salah satu bagian yang penting. Karena modelnya ini akar serabut. Akar serabut yang menyebar ke segala arah. Nah, kalau kita coba perhatikan satu buah pohon kelapa, ya mungkin besarnya diameternya itu 30 cm, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita gali-gali akarnya, kita akan lihat akarnya ini menyebar ke segala arah hampir 2 meter lebih. Inilah yang menyebabkan cengkeraman dari pohon kelapa ini sangat kuat. Sehingga mampu menopang pohon kelapa ini berdiri teguh walaupun diterpa angin yang sangat kencang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengingat kembali tentang pohon kelapa ini, saya teringat pada satu tokoh Alkitab yang digoyangkan dengan berbagai cara itu tidak goyah-goyah. Yang hendak ditumbangkan dengan berbagai cara tetapi tidak tumbang-tumbang. Siapakah dia? Dia adalah Daniel. Nah, Daniel adalah seorang kaum bangsawan yang tidak bercacat celah. Kita bisa menemukannya di dalam Daniel pasal 1 ayat 3. Tetapi sayangnya mereka ditawan oleh Babel. Mereka dijajah. Kemudian beberapa orang yang pintar-pintar tuh dibawa ke Babel. Oleh karena Daniel ini sangat berhikmat, dia diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bekerja di pemerintahan. Nah, uniknya Daniel bekerja bukan hanya kepada satu raja, tetapi kepada banyak raja setelah raja-raja ini berganti. Siapa saja raja yang pernah Daniel bekerja sama? Yang pertama, Raja Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel yang menawan Daniel pada waktu itu. Yang kedua, Raja Belshazzar. Raja orang Babel, anaknya Raja Nebukadnezar. Kemudian raja yang ketiga adalah Raja Darius. Raja Darius ini adalah raja orang Media. Wah, yang terakhir, Raja Kores, raja orang Persia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, rajanya sudah berganti-ganti. Tetapi Daniel tetap mendapatkan posisi yang penting di dalam pemerintahan. Bagaikan pohon kelapa yang bermanfaat dan yang tidak mudah goyah. Demikian juga Daniel. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat Daniel pada masa pemerintahan Raja Darius orang Media. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya di dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membahas dari ayat 1 sampai 29. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Saya akan kembali menjelaskan kisah ini secara ringkas karena saya yakin banyak di antara kita sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, saya akan review sejenak. Mari kita lihat bagian yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4. 4 ayat pertama ini menceritakan tentang raja baru yang mulai memerintah, yaitu Raja Darius orang Media. Kemudian Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Nah, kalau zaman sekarang mungkin seperti presiden baru naik,
ada kabinet baru, menteri-menteri baru diangkat, dan juga pemilihan gubernur-gubernur, kepala-kepala daerah, mungkin sejenis itu. Sehingga diangkatlah 120 orang wakil raja yang baru untuk bekerja di seluruh pemerintahan Raja Darius. Nah, di samping 120 orang itu, Raja Darius mengangkat 3 orang lainnya lagi. Salah satunya adalah Daniel. Nah, 3 orang ini lebih tinggi posisinya daripada yang 120 tadi. Tetapi ada hal yang unik di sana. Bahwa Daniel pun lebih tinggi daripada 3 orang yang diangkat oleh raja. Wah, bisa jadi si Daniel ini mau diangkat menjadi tangan kanannya raja. Nah, ini raja berniat menjadikan Daniel menjadi orang yang paling tinggi di antara yang raja angkat. Nah, sekarang kita lihat ayat 5 sampai ayat 6. Dari banyak pejabat yang diangkat itu ternyata ada orang yang tidak senang kepada Daniel. Nah, ini seperti drama-drama biasa ya, drama kehidupan biasa. Kalau ada satu orang yang sangat bagus, pasti ada banyak orang yang tidak senang. Akhirnya mereka mencari cara, bagaimana cara supaya menjatuhkan Daniel. Tetapi sayangnya Daniel ini tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada celahnya sedikit pun, kecuali dalam hal beribadah. Akhirnya para pejabat yang jahat ini menemukan ide. Nah, idenya apa? Ayat 7 sampai ayat 10 menceritakan kepada kita bahwa orang-orang ini menghadap kepada raja dan menyampaikan ide itu. Bahwa selama 30 hari ke depan, semua rakyat dan para pejabat hanya boleh menyembah kepada raja seorang. Tidak boleh ada manusia lain, dewa lain, ataupun ilah Allah lain yang disembah. Hanya kepada raja seorang. Raja yang begitu diangkat tinggi tentu senang dan raja menyetujui hal itu. Ayat 11 sampai 12 menceritakan kepada kita. Daniel ternyata mendengar berita itu. Apa reaksi Daniel? Ternyata Daniel langsung naik ke rumahnya, kemudian dia berdoa dan memuji Tuhan sama seperti hari-hari biasanya sebelum dia mendengar tentang perintah raja dan larangan itu. Daniel berdoa dan memuji Tuhan. Sama seperti biasanya 3 kali sehari dia berlutut memuji Tuhan. Akhirnya di hari dia berdoa itu dia digerebek sama pejabat-pejabat yang ingin menjatuhkan dia. Nah, mulai menegangkan, ayat 13 sampai 15 menceritakan sama kita bahwa para pejabat ini tentu saja nggak mau tunggu-tunggu lama, mereka langsung melaporkan ini kepada raja. Raja, lihatlah, ada orang yang melanggar perintah raja, Daniel. Wah, Bapak Ibu Saudara, raja yang mendengar laporan itu tentu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena raja sangat menyayangi Daniel. Bahkan Daniel kan mau ditempatkan jadi orang yang tertinggi di posisinya. Sehingga raja yang begitu mengasihi Daniel ini mencari berbagai cara, mencari jalan keluar supaya Daniel dibebaskan dari hukuman ini. Sampai dikatakan, sampai matahari terbenam, raja masih memikirkan cara bagaimana supaya Daniel tidak dihukum. Ayat 16 sampai 19 menceritakan kepada kita. Akhirnya hari yang ditunggu sudah tiba. Tidak ada cara lain. Perintah apa yang sudah disampaikan oleh raja, tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkannya, termasuk raja sendiri. Akhirnya raja berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Demikianlah kata raja kepada Daniel. Dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, gua singa dan singa-singa di dalamnya ini yang sudah dibiarkan berhari-hari kelaparan supaya bisa dengan cepat mencabik orang yang masuk ke dalamnya. Saking sayangnya raja kepada Daniel, raja berpuasa
dan tidak bisa tidur karena memikirkan Daniel. Ayat-ayat berikutnya menceritakan kepada kita, ternyata sudah pagi hari, raja yang tidak bisa tidur langsung waktu fajar menyingsing, raja langsung cepat-cepat pergi ke gua dan berteriak, "Daniel, apakah engkau masih hidup?" Dan Daniel bilang, "Ya tuanku raja, aku masih hidup." Akhirnya Daniel cepat-cepat diangkat keluar karena Tuhan sudah mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga Daniel bisa selamat. Tetapi yang celaka adalah para pejabat yang jahat itu. Akhirnya raja marah dan memerintahkan supaya merekalah yang dimasukkan ke dalam gua singa. Anehnya, belum sampai ke dasar gua, para pejabat ini sudah habis dicabik oleh singa-singa itu. Ayat-ayat terakhir Bapak Ibu Saudara menceritakan kepada kita ending yang bahagia dari kisah ini. Bahwa nama Tuhan dipermuliakan di seluruh negeri yang dikuasai oleh Raja Darius. Dan Daniel pada akhirnya tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, kira-kira seperti ini kisah dari Daniel pasal 6. Sangat luar biasa, bukan? Bagaimana ada orang-orang yang begitu jahat kepada Daniel, tetapi itu tidak menggoyahkan Daniel dari imannya. Tentu kita bertanya, mengapa Daniel bisa kokoh, teguh berdiri, tidak goyah, sekalipun ada bahaya yang mengancam nyawanya. Dari kisah ini kita akan belajar 2 alasan Daniel bisa berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Yang pertama adalah spiritualitas yang mengakar atau kehidupan rohani yang mengakar dengan kuat. Pasal 1, Daniel pasal 1 ayat 8 berbunyi seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ini bermula ketika Daniel ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian orang-orang yang berkualitas dilihat oleh kepala pegawai istana dipilih. Kemudian akan dipelihara dengan baik, diajar dengan baik supaya bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk memajukan kerajaan Babel. Salah satu di antara mereka adalah Daniel dan juga Hananya, Misael dan Azaria. Mereka yang ditawan yang berkualitas ini kemudian diberikan makanan-makanan raja juga, minuman-minuman raja juga. Wah, tentu nikmat bukan? Tetapi Daniel sepertinya tahu, makanan dan minuman raja ini sebelumnya sudah dipersembahkan kepada dewa. Sehingga dia menolak untuk menajiskan dirinya. Demikian yang dicatatkan firman Tuhan. Sejak Daniel masih muda, sejak semula, Daniel tidak berkompromi dengan imannya. Daniel mengingat siapa Allah yang dia sembah dengan benar. Daniel mengingat Allah yang dia sembah ketika dia ada di Israel. Daniel mengingat segala perintah Tuhan yang meminta Daniel supaya menjaga diri dan menguduskan diri hanya untuk Tuhan. Nah, sekalipun ada tantangan iman yang diperhadapkan kepada Daniel, tetapi tekadnya yang sudah bulat sejak kecil dia dididik untuk mengikut Tuhan, tidak membuat dia menjadi takut dan gentar dengan imannya. Dia tidak melawan, tetapi dia juga tidak berkompromi. Bagaimana caranya? Ingat tadi ketika saya menceritakan daun pohon kelapa yang begitu lentur, yang begitu fleksibel sehingga dia tidak mudah goyah. Tetapi kita tetap tahu bahwa daun itu daun pohon kelapa. Identitasnya yang khas. Demikian juga caranya Daniel. Akhirnya Daniel ngomong sama pegawai istana ini dengan baik-baik. Dia bilang, biarkanlah kami makan sayur-sayuran saja dan air putih. Tentu pegawai istananya merasa kaget dong. Loh, jangan, nanti kalau kamu cuma makan sayur-sayuran dan air putih, kalau kamu jadi kurus, jadi keceng, kayak nggak terpelihara, saya yang akan dimarahi oleh raja.
Tetapi Daniel berkata dengan penuh hikmat, kalau begitu cobakanlah dulu 10 hari dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Tuhan berkarya dan betul mereka yang hanya makan sayur-sayuran dan juga air putih menjadi lebih sehat daripada mereka yang makan minum santapan raja. Ini cerita waktu mula-mula dia ditawan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lompat ke pasal 6 ayat 11, yang tadi ketika perintah atau larangan untuk menyembah kepada Allah lain itu ditetapkan, Daniel malah pergi dan berdoa seperti biasa. 3 kali sehari berdoa dan memuji Tuhan. Seperti pohon kelapa juga, semakin tumbuh tinggi, semakin diterjang oleh angin. Demikian juga Daniel. Semakin tinggi kedudukan, posisi semakin dipercaya, semakin banyak diterpa oleh masalah. Namun justru pada bagian ini kita melihat Daniel memiliki kualitas iman, kualitas spiritual yang teruji, kerohanian yang kuat, kerohanian yang konsisten. Spiritualitasnya atau imannya atau kerohaniannya tidak goyah, bahkan ketika masalah yang datang hampir merenggut nyawanya. Kedudukan, kekuasaan, harta yang melimpah tidak membuat Daniel kemudian lupa akan imannya. Semua itu tidak membuat Daniel menjadi kalap. Justru ia tahu bahwa sampai dia bisa berdiri di titik ini melayani banyak raja, itu hanya karena Tuhan dan karena imannya yang memegang teguh kepada Tuhan. Nah, kualitas dan spiritual atau kehidupan iman dari Daniel ini teruji dari waktu-waktu yang sudah ia lewati. Juga teruji dari segala tempat dan situasi. Semua orang tahu Bapak Ibu kalau Daniel ini menyembah kepada Allah orang Israel. Daniel tidak menutup-nutupi imannya. Daniel menunjukkan justru bahwa Allah yang disembah ini berbeda dengan Allah-Allah yang disembah oleh orang Babel maupun orang Media Persia. Makanya para pejabat lain tahu ini adalah celah yang pas untuk menjatuhkan Daniel. Daniel tidak takut, Daniel tidak malu. Daniel melakukan segala pekerjaannya dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Dan semua orang tahu ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Terlihat ketika Daniel menafsirkan mimpi dari raja-raja sebelumnya. Tidak dengan kekuatannya sendiri. Ketika seluruh kerajaan sudah tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja-raja, akhirnya Daniel memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakannya kepada Daniel. Hingga sampai pada saat Daniel di depan raja hendak menafsirkan mimpi itu, Daniel selalu berkata, Allah yang di sorgalah yang menyatakan semuanya kepadaku. Bahkan ketika tulisan di dinding, tidak ada lagi orang yang bisa menafsirkan, Daniel dipanggil. Daniel berkata, Tuhan Allah di sorgalah yang memberitakannya kepadaku. Daniel tidak segan menyebut Allahnya. Daniel tidak malu menyebutkan kuasa Allahnya. Daniel tidak takut kalau dia sebutkan nama Allahnya, dia akan kehilangan semua jabatan, tahta, dan segala hal yang dia sudah miliki. Juga Bapak Ibu Saudara, pada saat larangan berdoa, beribadah kepada Allah itu diterapkan, Daniel tidak berubah caranya beribadah kepada Tuhan. Daniel tidak menyembunyikan Allahnya. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan. Dan semua orang dapat melihat apa yang dia lakukan. Mulailah kita bertanya Bapak Ibu Saudara, mengapa Daniel begitu kuat tidak tergoyahkan? Mengapa? Bahkan ketika nyawanya terancam, bahkan mendapat hujatan, bahkan mendapat fitnahan dari para pejabat yang lain. Yang pertama, spiritualitas Daniel atau kerohanian Daniel yang berakar kuat dari dalam itu terpancar keluar dari segala hal yang dia kerjakan. Kehidupan imannya yang kuat sehingga dia berdampak di luar. Spiritualitasnya yang mengakar dengan kuat
karena kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Dan kesetiaannya memegang perintah Tuhan. Imannya atau kerohaniannya ini semakin diperkuat lagi, diperteguh lagi dengan kebiasaan rohaninya yang tidak terkikis sedikit pun oleh waktu. Yaitu berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari. Kebiasaan ini bahkan tidak ia tinggalkan setelah dia mendapatkan jabatan, kedudukan, harta, dan tahta. Bahkan ketika dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Daniel kita tahu bahwa seseorang yang hidupnya kokoh atau tidak tergoyahkan itu selalu berasal dari dalam. Seperti pohon kelapa yang tumbuh tinggi dan tidak mudah tumbang, di baliknya adalah akar yang kuat yang mencengkram. Demikian juga dengan akar hidup kita. Daniel berpegang teguh kepada imannya, percaya penuh kepada Allahnya, sehingga menghasilkan kerohanian, menghasilkan iman, menghasilkan spiritualitas yang mengakar dengan kuat. Kalau kita pikir kembali kisah Daniel, mungkin Daniel hanya tinggal sekitar 16 atau 17 tahun di kampung halamannya dan belajar tentang Tuhan Allah Israel di sana selama 16-17 tahun. Tapi kemudian dia dipaksa untuk meninggalkan Israel dan mengabdi di Babel. Kemudian selama di Babel dia dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan Babel, dia dicekoki dengan hikmat orang Babel, dengan kebiasaan orang Babel. Tetapi semua itu tidak membuatnya melupakan Allah yang sudah dia kenal yang ada di Israel. Daniel tidak melupakan Allah dan ajaran dari Allah itu yang dia kenal dari kampung halamannya. Malahan kehidupan rohani Daniel semakin kuat, semakin teguh walaupun dia jauh dari kampung halamannya. Bukan hanya pada waktu awal-awal dia percaya kepada Tuhan dengan spiritual seperti itu, tetapi ketika raja-raja sudah berganti pun dia konsisten dengan imannya yang seperti itu. Daniel memberikan contoh, mencengkramkan imannya, mencengkram imannya dengan kuat itu kepada Allah orang Israel yang dia sembah, Allah yang benar itu. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita membiarkan iman kita, spiritualitas kita berpegang, mencengkram kepada apa? Kepada Tuhan atau kepada Allah lain yang kita buat sendiri? Spiritualitas Daniel yang kokoh dan kuat itu juga tidak ragu-ragu dia tunjukkan di depan orang-orang yang lain. Di depan publik maupun di tempat umum. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ditanya tentang iman kita, adakah keraguan? Adakah ketakutan kalau kita akan kehilangan semua yang kita miliki ketika orang lain tahu apa identitas asli kita sebagai anak-anak Allah? Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita renungkan. Bahwa Daniel hidup dengan spiritualitas yang kuat, yang mengakar. Kehidupan rohani yang kuat, yang mengakar. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ada yang kedua, spiritualitas yang mengakar itu menghasilkan etika yang berkualitas. Pasal 6 ayat 4 menceritakan kepada kita bahwa jabatan Daniel bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang diangkat bersamanya. Mengapa bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita ingat kembali, Daniel itu bukan orang Babel, bukan orang Media, bukan orang Persia. Dia orang Israel, dia bukan orang asal. Dia hanyalah seorang tawanan yang dimanfaatkan oleh raja sebelumnya supaya bisa memajukan pemerintahan. Lalu kualitas apa yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia disayang oleh raja-raja? Mari kita runut dari awal. Daniel pasal 1 ayat 4. Di sana menceritakan kepada kita bahwa Daniel termasuk golongan orang-orang yang berperawakan baik, tubuhnya baik ya, memahami berbagai-bagai hikmat, kemudian berpengetahuan banyak, dan orang yang cakap untuk bekerja di istana. Jadi memang pada seleksi awal di kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar, Daniel sudah memenuhi kualifikasi
sebagai orang yang bisa kerja di dalam pemerintahan, baik secara fisik maupun secara intelektual. Kemudian dalam pasal yang kedua, menceritakan kepada kita ketika Raja Nebukadnezar bingung terhadap mimpinya. Daniel dapat menjelaskan semuanya dengan penuh hikmat. Nah, oleh karena kebijaksanaan Daniel, kita bisa lihat di sana pasal 2 ayat 48. Daniel diberikan harta dan kekuasaan untuk menjadi penguasa hampir di seluruh daerah Babel. Dan menjadi kepala orang-orang yang bijaksana di Babel. Ia tinggal di istana raja. Lanjut lagi ke raja berikutnya, pasal 5. Raja Belshazzar meminta orang mengartikan tulisan di dinding. Semua orang yang ada di dalam kerajaan pusing 7 keliling, tidak ada yang bisa mengartikan. Tetapi kemudian permaisuri atau ibu dari Raja Belshazzar ini ingat, pada masa suaminya memerintah yaitu Raja Nebukadnezar, itu ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, akal budi dan hikmat dari para dewa. Menurut ibu permaisuri ini ya, bisa mengartikan berbagai-bagai mimpi. Lah, oleh karena akal budi dan hikmat yang luar biasa itu, Daniel tidak dilupakan. Mungkin raja yang baru tidak kenal dengan Daniel, tetapi orang-orang yang pernah menyaksikan hikmat Daniel, orang-orang yang pernah menyaksikan perbuatan Allah dari Daniel ini, pasti tidak akan melupakannya karena Daniel berbeda dari orang-orang lainnya. Nah, yang terakhir, sampai di pemerintahan Raja Darius, Daniel diberikan jabatan yang tertinggi karena memiliki roh yang luar biasa. Kualitas diri Daniel ini terpancar jelas, Bapak Ibu, lewat setiap apapun yang dia kerjakan. Sehingga apapun yang dia lakukan itu dilihat oleh orang banyak, dilihat oleh orang-orang di berbagai generasi. Pertanyaannya, dari mana Daniel mendapatkan hikmat pengetahuan yang sangat luar biasa itu? Ingat nggak kalau Daniel ini orang Israel? Sangat mungkin dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, hikmat-hikmat yang luar biasa dari Tuhan itu ketika dia berada di Israel. Tetapi setelah dia masuk ke dalam pemerintahan, bukan berarti dia bisa bersantai. Bekalnya mungkin selama 16-17 tahun itu tidak mungkin cukup untuk membuat dia jangka panjang di dalam kursi pemerintahan. Hal itu kita bisa lihat dari track record hidupnya ya Bapak Ibu Saudara. Dia tentu selalu meningkatkan diri. Sehingga raja yang baru naik pun tetap mau menggunakan Daniel. Karena ada kualitas yang berbeda yang dia lihat daripada pejabat-pejabat lainnya. Etika hidup Daniel yang begitu berkualitas membuat dia selalu mendapatkan tempat. Saya ulangi, etika hidup Daniel yang berkualitas membuat dia selalu mendapatkan tempat. Hikmat dan akal budi yang stabil ini tidak diperoleh karena cuma-cuma langsung begitu ya Bapak Ibu Saudara, tetapi diperoleh dengan ketekunan, dapat diperoleh dengan cara terus meningkatkan diri dan mengupgrade diri. Hal ini juga menyebabkan Daniel tidak pernah bergeser dari posisinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada poin sebelumnya kita belajar tentang spiritualitasnya Daniel, kehidupan rohani Daniel yang begitu kuat dan mengakar. Dari sini kita lihat bahwa kehidupan orang percaya itu tidak stop sampai punya rohani yang bagus, tidak stop sampai rajin beribadah di gereja, tidak stop hanya sampai rajin melayani di gereja. Dan bagi orang percaya seharusnya tidak ada dualisme, pemisahan ketika berada di gereja menjadi orang yang baik dan suci, ketika di luar gereja menjadi orang yang amburadul. Tidak seperti itu. Dan Daniel memberikan kita contoh. Bagi Daniel, orang yang memiliki spiritualitas kuat di dalam Tuhan, dia kasih kita contoh. Karena dia punya spiritualitas yang mengakar, punya spiritualitas yang kuat, punya kehidupan rohani iman yang teruji, ia melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam pekerjaan. Sebagaimana hikmat pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada Daniel, dia
terus lakukan dan kembangkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak heran Daniel disayang oleh banyak raja di berbagai generasi. Dan tidak heran bahwa Daniel diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi yang tinggi. Hal itu Bapak Ibu Saudara nggak secara ajaib langsung tiba-tiba pluk, ya wes Daniel kamu dapat posisi jadi ini ya, kamu dapat posisi jadi itu ya, nggak mungkin tiba-tiba muncul. Ada usaha yang keras dari Daniel, usaha untuk belajar terus, usaha untuk mengembangkan diri terus menerus, usaha untuk mengisi akal budi, pengetahuan yang semakin maju, yang modern. Sehingga ketika raja berganti dia juga upgrade. Oh, tentang tatanan pemerintahan juga semuanya dia harus meningkatkan diri. Itu semua tidak bisa diperoleh dengan kemalasan. Tidak bisa. Hal itu sesuai juga dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan itulah yang Daniel hidupi. Teladan Daniel adalah dia memacu dirinya untuk hidup memiliki etika yang berkualitas. Karena dia tahu siapa yang dia pegang, karena dia tahu spiritualitas dia yang berakar di dalam. Dan dia tahu hidupnya yang di luar harus sejalan dengan hidupnya yang di dalam. Tentu hal ini juga bukan hanya bagi Daniel, bagi kita juga. Daniel hidup dengan spiritualitas yang kuat, dengan etika yang berkualitas, membuat dia menjadi tidak mudah goyah. Demikian juga kita, punya kehidupan rohani yang kuat, dibarengi dengan etika kita yang baik, kita juga tidak akan mudah untuk digoyahkan. Kehidupan orang percaya, Bapak Ibu, Saudara, kehidupan saya dan jemaat sekalian, bukan hanya berhenti ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam gereja, tetapi juga siapa diri kita di luar gedung gereja, di luar hari Minggu. Siapa saya dan Bapak Ibu Saudara ketika saya bekerja? Siapa saya dan Bapak Ibu Saudara ketika ada di dalam keluarga, ada di sekolah, ada di tempat kerja, ada dimanapun? Contoh ya, bagaimana respon Bapak Ibu Saudara terhadap seorang yang rajin melayani, menjadi misalnya jadi worship leader atau jadi pemain musik atau jadi anggota vokal grup yang rajin melayani setiap minggu tampil terus ya nonstop, tetapi ternyata dia tidak naik kelas karena malas. Gimana respon kita? Gimana respon kita terhadap pengurus di gereja tetapi sering membuat keributan di rumah? Gimana respon kita terhadap orang yang rajin ke gereja, yang rohani sekali tampaknya ya, tetapi hidupnya pembuat onar di kantor? Tentu hal-hal semacam ini akan membuat kita geleng-geleng, bukan? Dan sangat mengganggu kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, jika ada banyak orang Kristen yang beretika, etikanya baik, etikanya berkualitas, hidupnya berkualitas, yang hidupnya sejalan dengan kerohanian yang ada di dalam, tentu ada banyak orang di dunia ini juga yang akan melihat pancaran kasih Kristus di dalamnya. Tetapi sebaliknya, serohani apapun seseorang, tetapi ketika hidupnya tidak beretika, semua orang tentu akan mempertanyakan, dia ini apa yang dia pelajari di dalam kerohaniannya dia. Kisah Daniel saya tahu sangat terkenal dan hari ini tentu menguatkan kita. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan satu kisah, di mana ini menceritakan tentang satu buah sekolah Kristen yang ada di kampung halaman saya. Pada waktu itu ini diceritakan oleh mama saya ya, saksi hidup ya. Papa dan mama sedang mencari tempat yang pas untuk bekerja. Akhirnya koko saya yang paling tua, yang baru usia SD itu dimasukkan ke dalam sekolah itu. Mama saya bersikeras mau memasukkan anak ini ke sekolah Kristen ini, karena mama saya tahu kualitasnya sangat baik.
Dan ternyata di balik kualitas yang baik ini ada anak-anak ini dididik dengan serius, anak-anak ini dididik dengan penuh perhatian. Karena sekolah Kristen. Akhirnya bersikeras mama saya memasukkan, bahkan mama saya bilang, kalau anak saya belum mumpuni untuk naik kelas tidak apa-apa, dibiarkan aja tinggal kelas, tetapi tolong didik anak saya dengan baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara mama saya begitu bersikeras? Karena sekolah itu terkenal bagusnya, sekolah itu terkenal pendidikannya, sekolah itu terkenal dengan kualitasnya. Guru-gurunya berkualitas, guru-gurunya berpengalaman, guru-gurunya beretika baik. Apa yang tampak baik di dalam ternyata juga baik apa yang tampak baik di luar juga ternyata berakar dari dalam. Anak-anak hampir setiap hari diberikan renungan sebelum memulai kelas. Guru-guru ada hamba Tuhan di sana yang menjadi guru agama, dan juga guru-guru yang lainnya adalah orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Sehingga warga sekitar yang bukan Kristen pun tertarik untuk memasukkan anaknya ke dalam sekolah itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara caranya untuk kita tetap kokoh dan tidak tergoyahkan? 2 rahasianya dari Daniel yang kita lihat hari ini, yaitu memiliki kerohanian, kehidupan rohani yang kuat dan mengakar, dan jalanilah hidup kita sejalan dengan iman yang kita pegang, yaitu kita munculkan dengan hidup yang beretika, hidup dengan etika yang berkualitas. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan Daniel bagi kami menjadi contoh hidup yang berkualitas, hidup yang tidak mudah digoyahkan oleh banyak hal, oleh masalah hidup, oleh perintah-perintah yang bahkan bisa merenggut nyawanya. Daniel tidak takut. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kami sehingga sebagaimana Daniel hidup mengasihi Tuhan dan juga berdampak di luar kehidupan kerohaniannya, kami juga rindu hidup demikian. Tuhan tolong kami, berikan kami iman yang teguh dan juga berikan kami hikmat supaya kehidupan kami di luar boleh memancarkan etika yang baik, memancarkan kasih Kristus. Kami serahkan firman-Mu telah berhenti disampaikan, tetapi kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kami untuk menghidupinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebagai respon iman kita, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bakti sosial atau baksos masih dibuka untuk menerima dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Yang tergerak hatinya silakan mengirimkan dana baksos ke rekening gereja untuk mendukung program dari bidang misi yang akan memancarkan kasih Kristus, menyalurkan kasih Kristus dengan membagikan sembako bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dukungannya masih dibuka dan kita sungguh-sungguh mengharapkan kasih dari Bapak Ibu Saudara terpancar dari acara baksos ini. Yang kedua, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-25. Dan gereja kita mengadakan lomba untuk membuat video ucapan selamat ulang tahun. Boleh dibuat dengan
sekreatif mungkin, direkam videonya atau minta cucu atau anaknya diedit lah pakai aplikasi apapun, boleh, sangat bebas. Atau kalau yang mungkin mau berpartisipasi tapi nggak bisa edit-edit, nggak apa-apa, kirimkan saja videonya ke grup member, nah supaya yang lainnya juga termotivasi atau menjadi semangat mau ikutan juga. Hadiahnya sangat menarik, yaitu voucher Indomaret, juara 1 dapat 500.000, juara 2 dapat 300.000, juara 3 dapat 200.000 voucher. Lumayan ya, bisa kita pakai untuk kebutuhan bulanan kita. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, boleh ikut untuk memeriahkan acara ulang tahun gereja kita. Demikian Warta Jemaat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan menaikkan pujian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya kepada setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan, juga menaikkan doa syafaat. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi gereja-Mu tempat ini. Dan saat ini gereja-Mu, khususnya juga setiap jemaat-Mu Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu tempat ini. Yalah Tuhan, Engkau yang memberkati, baik di dalam keluarga setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Segala apa yang menjadi pergumulan, permasalahan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau lah batu karang kami. Engkau yang membuat setiap jemaat-Mu tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia, bahkan terus bersama-sama untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat atas majelis, untuk boleh mengurus keuangan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya majelis semua kami terus saling mendukung untuk terus memberitakan Injil-Mu lewat keberadaan gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap program gereja kami terus bawa di hadapan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Dan biarlah Tuhan juga kalau nanti awal Mei kami mau mengadakan baksos Tuhan, Tuhan yang memberkati jiwa-jiwa yang Tuhan tunjuk, Tuhan tetapkan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka. Dan Tuhan untuk setiap barang-barang yang disediakan, Tuhan Engkau yang memberkati. Berkati setiap jemaat-Mu semua Tuhan, kami di mana kami belajar untuk saling peduli satu sama yang lain. Tuhan, hanya Engkau yang Allah yang sanggup memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati sekali lagi untuk majelis hamba-hamba Tuhan. Sini biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, sukacita buat hamba-hamba-Mu ini semua Tuhan, untuk boleh terus melayani Tuhan, terus bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, dan gereja-Mu boleh menjadi gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk masalah pendidikan di bangsa kami Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang bersekolah, berkuliah Tuhan. Engkau yang memberkati juga setiap guru-guru pengajar Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau yang memberikan hikmat untuk mereka boleh, guru-guru ini boleh mengajar dengan baik, sehingga anak-anak boleh menangkap setiap pelajaran dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga untuk Menteri Pendidikan, Tuhan pun memberikan hikmat untuk boleh mengeluarkan setiap peraturan-peraturan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ajar setiap anak-anak-Mu yang bersekolah kuliah untuk terus menjaga protokol kesehatan, sehingga kami semua boleh saling menjaga, dan kami boleh menyatakan bahwa sungguh kami saling mengasihi karena kami mau peduli satu sama yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, Engkau memberkati para pejabat-pejabat semuanya Tuhan, juga khususnya Bapak Presiden Tuhan yang memberikan kekuatan, otoritas yang daripada Engkau untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami kepada Engkau, dan kami mengucap syukur bahwa sungguh Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saat ini ibadah kita akhiri dengan pujian bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan di dalam mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita tetap kokoh dan kuat. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Allah Tritunggal itu terus memimpin, memelihara, dan memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.